Kehidupan dunia tak lain adalah kesempatan untuk beramal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jika seorang meninggal dunia maka terputuslah apa-apa yang berkaitan dengan hukum dunia. Akan tetapi mungkin sebagian orang bertanya-tanya apa yang dilakukan orang yang sudah meninggal di alam kuburnya. Apakah orang yang sudah meninggal di alam kubur bisa saling bertemu dan berbincang? Pada dasarnya orang yang sudah meninggal itu, arwahnya tidak istirahat sampai hari kiamat. Berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang telah meninggal itu seperti ada kehidupan sosialnya. Dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan bahwa ruh terbagi dalam dua macam, pertama ruh orang yang mendapat siksaan dan kedua ruh orang yang mendapatkan kenikmatan. Ruh orang yang mendapat siksaan akan disibukkan oleh siksaan yang menimpanya sehingga ia tidak saling berkunjung dan bertemu. Adapun ruh orang mukmin yang mendapatkan kenikmatan, mereka bebas dan tidak dibelenggu, sehingga bisa saling berkunjung dan bertemu. Bahkan mereka bisa saling mengingat apa yang pernah terjadi di dunia dan apa yang akan dialami pada penghuni dunia lainnya. Setiap ruh sesungguhnya bersama pendampingnya yang berasal dari amalnya. Begitupun ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di sisi pendamping yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa, 69. Kebersamaan ini berlaku di alam dunia, di alam barzah dan di hari pembalasan. Pada tiga alam ini, seseorang akan bersama dengan orang lain yang dicintainya. Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi, tidak seharusnya kami berpisah dengan engkau di dunia ini, jika engkau meninggal, engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau, maka kemudian Allah menurunkan ayat, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa, 69. Selain daripada itu, dalam suatu riwayat Asy-Syabi juga menuturkan, ada seseorang dari kalangan Ansor yang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menangis. Beliau bertanya, mengapa engkau menangis? Orang Ansor itu menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah tiada Allah selain Dia, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Demi Allah yang tiada Allah selain Dia, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Ketika aku bersama istriku aku ingat engkau, lalu dia pun memberiku begini, namun aku ingin selalu melihat engkau. Tiba-tiba aku ingat, jika engkau meninggal dunia dan aku pun meninggal, maka saat itulah aku pun sadar bahwa sekali-kali tidak bisa berkumpul dengan engkau kecuali di dunia saja. Engkau akan tinggalkan di tempat para nabi, dan aku sadar bahwa sekiranya aku masuk surga maka aku akan berada di tempat yang lebih rendah dari tempat engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi perkataan orang Ansor itu, hingga turun ayat yang menjelaskan kebersamaan orang yang dicintai pada surat An-Nisa ayat 69 tadi.